siap tanding, ya kan? Klik kirim pendaftaran terkirim. Kita lihat datanya. Oke, sudah masuk ya. Namanya Tuti Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di channelnya Farhan Online. Kali ini saya akan tutor simpel membuat website menggunakan Codec. Nah, selama ini kita pakai ChatGPT dengan chat di sini ya. Nah, kali ini kita akan buat dengan Visual Studio Code, cuman nanti dibantu dengan Codec bikinnya. Oke, pertama-tama kita buat foldernya dulu, misalnya new folder ya, web Codec. Oke, jadi itu kita buka dengan VS Code. Buka Visual Studio Code. Apa yang perlu dipersiapkan di Visual Studio Code-nya? Tentu diinstal dulu ya codecnya. Ini kan ya, saya lihat install aplikasi extension namanya. Baik. Disable has been disable. Coba karena belum dipercaya, kita lihat manage. Kita klik trash foldernya. Trash folder. Oke, ini kodeknya sudah muncul ya. Kita kembali ke kodek sini. Lalu kita kembali ke file. Nah, ini kan masih kosong nih. Ini tutup aja. Tapi udah dibuatin extension JSON-nya ya. Oke, selanjutnya kita adalah sign in ChatGPT ya. Nah, ini kita pakai ini ya, email ya. Terus Indonesia, kita masukin nomor WhatsApp-nya. Oke, kita lihat di WhatsApp kita kodenya yang masuk. Oke, continue. Sign to Codec. Oke, kita sudah masuk Codec. Kita balik lagi ke ChatGPT. Oke, naik aja dulu. Ini kalau kita pakai Windows, kita continue aja. Oke, sudah. Ini kodeknya udah ada ya. Nah, sekarang kita buat buatkan saya website pendaftaran peserta lomba. Datanya akan masuk ke spreadsheet. Gunakan HTML, CSS, JavaScript. Terus bisa peserta lomba. Oke, disuruh dibuatkan. Ini ditunggu, sedang diproses. Oke, ini sudah dibuatin ya. Ini indeksnya, terus ini JS-nya, terus paste script, terus ini CSS-nya. Kalau ini caranya
Nah, ini caranya nih, kasih tahu asik kodeknya itu ya. Buat spreadsheet, pilih extension Fscript, tempel kode ini dan ganti ID di bawah. Deploy as, oke, ganti spreadsheet Anda. Oke, kita sekarang buat Fscript-nya dan sheet-nya dulu ya. Tapi sebelumnya kita lihat tampilannya dulu boleh nih. Script, terus klik kanan, kita open live server. Wah, ini dia nih. Daftar lomba, festival, kategori lomba, nomor WhatsApp. Wah, pendaftaran kayak gini ya, bawaslu kan nih. Tampilannya dibikinin. Terus kalau lihat mobile kayak gini ya. Oke, nggak apa-apa. Ini mau 17-an soalnya. Dikit lagi kita bikin formulir perlombaan. Oke, tutup dulu. Sekarang kita buat spreadsheet-nya dulu. Oke, kita kembali ke VS Code. Kita lihat instruksinya di sini. Biasanya ada instruksinya di sini. Nah, instruksinya ini caranya buat spreadsheet. Namanya sheet-nya pendaftaran, ya kan? Sheet pendaftaran. Terus spreadsheet ID, get name, retro. Sip, kita sekarang ke website lagi. Kita buka sheet baru. Nah, oke. Kita namanya pendaftaran. Sip, lalu ke bagian extension sini, langsung ke bagian Fscript seperti perintahnya tadi. Terus apa lagi tadi? Nah, ini dia. Yang bagian ini copy semua dari cons ini. Oke. Sampai sini ya. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl copy. Kita ke spreadsheetnya di sini, kita Ctrl paste, ya kan? Lalu habis itu taruh dulu, ini ganti dulu nih, ganti ID-nya, ganti ID ya. Sekarang yang ini kita ambil ID-nya, spreadsheet-nya. ID-nya yang mana nih dia nih? D space terus sampai sebelum edit, ya kan? Ctrl copy, kita ke projectnya ini, sini Ctrl paste, ya kan? Ini kita kasih judulnya ya, pendaftaran lomba. Sebenarnya judul nggak terlalu penting, cuman buat membedakan nanti aja di data kita biar ketahuan. Oke, ini sudah, ini kita save. Oh, ada yang ketinggalan nih, nama sheetnya harus pendaftaran. Ctrl copy, harus sama ya, sheetnya yang bagian bawah sheet. Nah, yang bagian bawah sheet ini Ctrl paste. Nah, pendaftaran. Oke, sudah, kita ke sheetnya lagi, kita jalankan. Eksekusinya dia minta tinjauan, minta izin ya, otorisasi. Bisa. Oke, lanjut, terus dilanjutkan. Oke, sudah sukses, sudah selesai. Setelah itu apa? Setelah itu diterapkan, deploy baru. Nah, deploy baru ini pilih jenis aplikasi web, terus deskripsinya pendaftaran lomba. Nggak ditulis nggak masalah, cuman untuk membedakan nanti kita bisa tulis. Terus di sini dari hanya saya dipilih siapa saja. Terus terapkan. Nah, dia minta otorisasi lagi nih biasanya. Nah, izin akses. Oke, advance.
Go, izinkan, terus continue. Tunggu prosesnya. Oke, yang ini, yang URL ini disalin. Terus selesai, kita ke kodenya lagi. Di kodenya yang ini, bukan yang ini ya, kita ada di bagian script yang dikasih nih. Yang ini nih, endpoint ini. Paste Google Script, link yang tadi kita copy di sini. Dan sampai coba kursi dulu, kosong ya, kontrol paste. Nah ini dia, sudah alternatif Z. Nah, biar kelihatan di wrap. Nah, seperti ini kodenya. Ya sudah. Terus ini kita save. Save. Nah, sekarang kita coba daftar. Nah, ke web. Pendaftarannya dari mana? Nah ini dia. Kita coba nama lengkap Jack. Misalnya. Ya. Alamat sekolah atau instansi, alamat Jakarta. Oke. Nomor WhatsApp 0. Oke, gini aja deh. Nah, oke ya. Terus alamat email cek cool. Misalnya kategori lombanya kita misalnya poster digital. Oke. Pesan keterangan saya bisa, misalnya saya bisa, terus setujui, baik, klik pendaftaran terkirim. Kita lihat datanya. Nah ini masuk nih ya, coba kita ini dulu. Oke, masuk jam 8 tanggal 27. Namanya Jack Jakarta, nomor telepon dan Jack Jul, poster digital saya bisa pesannya. Oh ini atasnya belum dikasih ya. Kayak gini aja deh, atasnya kita kasih belakangan karena dia akan otomatis include ke dalam. Ke dalam kita kasih pesannya seperti ini. Terus apa ya, di atas ya, ini apa ya, waktu gitu ya, waktu. Terus ini nama, lalu ini nomor HP, alamat ya, alamat, lalu nomor HP, email, terus pilihan lomba, terus pesan peserta. Oke, lihat dulu. Kita lihat. Nah, kayak begini. Coba kalau kita daftar lagi. Nah, daftar peserta lain namanya Tuti. Terus alamatnya Bandung. Next. Nomor WhatsApp-nya 08. Ini nomor asal ya. Emailnya Tuti titik com. Kategorinya Tuti tari tradisional. Keterangannya siap tanding, ya. Klik kirim pendaftaran. Pendaftaran terkirim. Kita lihat datanya. Oke, sudah masuk ya. Namanya Tuti Bandung. Tuti Bandung, nomor handphonenya, alamat email, pilihan lomba, siap tanding. Oke, simple bikinnya. Kita cuman kasih perintah saja di codec kayak gini doang. Sudah jadi website seperti
Nah, ini tinggal website seperti ini ya. Ini nanti tinggal diganti-ganti aja ya. Sebentar. Tinggal dirubah aja nih. Tinggal kita kita online kan ya. Kita online kan ke website kita. Kalau saya pakai sheet Google Sheet aja cukup dan gratis, sudah bisa online pendaftarannya. Oke, ini dulu tutorial simpelnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.